Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Ia hanya mengandalkan ketajaman cakarnya, tidak perlu berpura-pura misterius dengan gerakan rumit. Ledakan. Cakar-cakar itu menghantam dinding benteng dan dengan mudah menghancurkannya. Seluruh bangunan mulai runtuh. Karena itu, semua orang menganggap teknik benteng ini tidak dapat ditembus. Lil Yellow membuktikan bahwa ini adalah ide yang konyol. Sangat tajam, seorang leluhur tidak tahu harus berkata apa lagi. Cakar-cakar itu tidak membutuhkan kekuatan dan hukum jasa. Ketajamannya saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi apapun. Beberapa pembudidaya mengira bahwa cakar itu adalah benda paling tajam yang pernah mereka lihat. Hanya dengan sedikit sentuhan saja, cakarnya bisa terluka. Bunuh dia. Pahlawan pedang dan 3.000 anak buahnya kembali terlihat setelah hancurnya benteng pedang. Dia tidak punya pilihan lain selain terus bertarung. Anak buahnya menyalurkan vitalitas mereka ke pedang sucinya. Dia kemudian menggabungkan ilmu pedangnya ke dalam kotak harta karun. Upaya dan pengorbanan gabungan dari kelompok tersebut menciptakan pedang berdarah. 3.000 hukum Dao berputar di dalam hati. Kedalaman dan kekuatan masing-masing pedang Dao semuanya berkumpul menjadi satu kesatuan. Dentang, pedang pahlawan tampaknya berdiri di puncak jalan pedang, bertindak sebagai otoritas tertinggi di jalan ini. 3.000 tebasan Dao, dia mengerahkan semua yang dimilikinya untuk menguji ini. Itu tidak mengecewakannya. Kedekatan yang membentuk dunia goyah di jalannya. Klang, Lil Yellow mengangkat kaki depannya, memperlihatkan 10 cakar tajam. Kilatan mereka sendiri merobek langit saat mereka berubah menjadi pedang suci. Energi pedang mengamuk ke segala arah, menghentikan mereka adalah hal yang mustahil. Kerumunan orang tercengang, tidak seorang pun menyangka bahwa seekor binatang juga akan begitu ahli dalam ilmu pedang. Ledakan. Itu menjadi pertarungan antara 10 pedang melawan satu pedang yang mencakup 3.000 pedang Dao. Yang pertama dengan mudah menangkis serangan itu dan terus bergerak maju. Krak, retak, 3.000 Dao hancur dan pihak yang kalah kembali terekspos. Kumpulkan, 10 cakar itu berkilau seperti sabit pencabut nyawa, siap melahap semua nyawa. Kepala-kepala mulai berdebar kencang di udara dan darah menyembur keluar dari leher seperti mata air. Sword Hero termasuk dalam daftar korban terlama ini. Dia melihat kakinya lalu pergelangan kakinya. Ledakan. Dia melihat tubuhnya jatuh ke tanah. Ia membuka mulutnya untuk berteriak tetapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, takdirnya yang sebenarnya sirna dan ia menutup matanya, mengucapkan selamat tinggal di dunia. Si jenius yang sombong dan sombong yang mengira dirinya ditakdirkan untuk menjadi orang hebat, menemui ajalnya di tangan sang pemecah bumi. Ke-3.000 prajurit setia juga tewas. Tak seorang pun bisa lolos dari 10 besar. Ledakan. Para penonton yang memperhatikan pertempuran kedua tidak dapat membuka mata mereka. Mereka terpaksa menggunakan penampakan katedral mereka sebagai gantinya. Vitalitas, energi kekacauan, dan kekuatan Dao Agung Praetor serta beberapa ratus ribu pasukan telah berkumpul di satu tempat, yang berpuncak pada panah benteng yang tak tertandingi. Ukuran anak panah itu tak terlukiskan. Seharusnya cukup untuk mencapai langit yang tinggi. Wus! Anak panah terbesar di dunia melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa jadinya jika sesuatu sebesar itu terbang tanpa hambatan? Pasti mampu menghancurkan seluruh Blackwood dan meninggalkan lubang besar di tanah suci. Para penonton berteriak ngeri setelah melihat serangan mengerikan ini. Oh, taring Lil Black mulai bersinar dengan cahaya hitam. Gemuruh. Ia berlari ke depan dengan gila, melaju lebih cepat dari anak panah. Taringnya kini tampak seperti tombak, tampak seperti dua balok karena kecepatannya. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga itu untuk sementara waktu menghilangkan pendengaran banyak orang. Retak, anak panah besar tak terbayangkan yang tercipta dari formasi yang hancur berkeping-keping. Teriakan itu pun terdengar kemudian, namun tentu saja penonton belum dapat mendengarnya. Darah mulai menetes ke tanah. Para penonton yang melihat taring-taring itu menusuk tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Yang di atas adalah Praetor. Seseorang mungkin masih belum dapat bereaksi tepat waktu. Taring itu menembus dada, dan langsung membawanya ke sisi lain.
Dia tidak pernah menyangka akan mati dengan cara seperti ini, matanya terbuka lebar. Dia tampak seperti telah menjadi sepotong daging ditusuk sate. Para penyintas pasukan pengalokasian membeku. Beberapa prajurit mengotori celana mereka karena ketakutan. Pemecah bumi Bian dan Raja Stygian. Binatang purba kekacauan tingkat raja ini terlalu kuat. Seorang master puncak dari istana menggigil sambil bergumam. Dua tokoh terkenal dan anak buahnya telah gugur hari ini. Pertarungan itu tampaknya tidak adil sama sekali. Larilah untuk menyelamatkan diri. Para penyendiri dari timur mulai melarikan diri dari hutan hitam, memaksa kaki mereka yang gemetar untuk menurut. Lil Black tidak repot-repot mengejar para prajurit ini. Ia menggoyangkan tubuhnya dan perlahan-lahan mengecil hingga ukuran aslinya. Lil Yellow melakukan hal yang sama di sisi lainnya. Keduanya tampak seperti binatang biasa lagi. Lil Black menggeram dan menatap lawannya dengan satu mata, memberi tahu anjingnya bahwa ia telah membunuh lebih banyak musuh. Gao, si kuning kecil menanggapi dengan gonggongan menghina. Banyak orang mengira bahwa rumor tentang orang kedua ini adalah musuh yang sebenarnya. Namun, mereka menahan diri ketika Li Qiye ada di sekitarnya. Bau darah pekat memenuhi syarat udara. Para pembudidaya yang belum berpengalaman tidak dapat menahan rasa mual. Sebelumnya, semua orang mengira Li Qiye adalah orang bodoh yang ingin bunuh diri, memilih untuk melawan pahlawan pedang dan praetor. Dia bahkan tidak perlu mengotori tangannya, hanya hewan peliharaannya saja yang membunuh keduanya. Rupanya pada kenyataannya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang Li Qiye, karena mereka tidak lebih dari sekadar semut. Penguasa suci kita tidak ada tandingannya. Para ahli dari Tanah Suci merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap penguasa baru mereka. Mereka pernah menganggap keberhasilannya sebagai keberuntungan semata. Namun, hal itu tidak berlaku lagi karena ia tiba-tiba menjadi sosok yang paling utama di hati dan pikiran mereka. Dengan demikian, tindakan hewan peliharaannya yang membunuh dua petarung papan atas bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Hal ini justru meningkatkan rasa hormat mereka padanya. Tentu saja dia tidak terkalahkan, itulah mengapa dia mewarisi sistem kita. Yang lain berkata dengan kagum, hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat berbicara seperti itu. Para anggota Tanah Suci tak berdaya menahan kegembiraan mereka. Di sisi lain, mereka yang berasal dari Raites dan 8 kerajaan terguncang. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Li Qiye tidak layak menduduki jabatannya saat ini. Mereka mengakui bahwa penguasa suci yang baru dari Tanah Suci tidaklah terduga. Apakah kita sudah selesai di sini, tuan-tuan? Li Qiye bertanya kepada banyak orang. Lil Black dan Lil Yellow kini sudah kembali di belakangnya. Mereka tidak memasang ekspresi garang atau apapun, tetapi dengan ekspresi arogan mereka mengatakan segalanya, lawan Li Qiye dan dimakan oleh mereka. Siapakah yang berani mengatakan apa yang terjadi saat ini? Li Qiye adalah penguasa tertinggi di Tanah Suci dan memiliki ekonomi mutlak, semua orang harus mematuhi perintahnya. Ini sebelum menjelaskan kekuatan dan kemampuan yang sebenarnya. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa melawan dia sama saja dengan bunuh diri. Tuanku yang bijak, kami mematuhi perintahmu, seorang anggota Tanah Suci bersujud dan berteriak. Semua orang menirunya. Beberapa orang merasa tidak keberatan karena baru-baru ini, mayoritas orang tidak menyukai Li Qiye. Banyak ahli dan leluhur yang bersekongkol melawannya secara diam-diam. Saat ini, mereka tidak memiliki masalah dalam berlutut. Tentu saja, mereka tidak punya pilihan lain. Melawan masa saat ini dapat dianggap tidak sopan atau kasar. Bahkan mereka yang berasal dari kaum Saleh dan 8 kerajaan pun tunduk, termasuk para leluhur dan tetua tinggi. Menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang berstatus seperti dia adalah hal yang penting meskipun mereka tidak berada di bawah perhatiannya. Gemuruh. Pada titik ini, sejumlah monster telah datang dan mulai menghantam tembok. Sebenarnya, serangan sudah dimulai sejak pertempuran sebelumnya. Jumlah mereka bertambah, begitu pula tekanan pada tembok. Kerumunan mulai memperhatikan dan menjadi takut setelah melihat gerombolan yang tak berujung. Bangun! Li Qiye melirik monster-monster itu dan berkata pada Wei Qianxing, evakuasi ke kamp kalian dan mulai bertahan di sana. Wei Qianxing menundukkan kepalanya dan berteriak, ikuti aku, semuanya. Kita pertahankan kamp, bukan tebing kayu hitam. Kerumunan itu tidak ragu-ragu dan mengikuti ke kamp militer. Para pejabat yang bertugas juga mengevakuasi manusia dari Blackwood.
Untungnya, perkemahan itu berada tepat di luar kota sehingga tidak memakan waktu lama. Kamp itu besar dan memiliki letak geografis yang strategis. Meski demikian, populasi Blackwood masih memenuhi syarat untuk kamp itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang perkemahan itu, sebuah patung khusus di tengahnya. Patung itu dibawa kembali oleh Wei Qianxing dari Gunung Suci Kecil. Patung yang menggambarkan Dewa Diana Dao ini penuh dengan kedekatan dengan Buddha dan prestise yang tinggi. Para pendatang baru langsung membungkuk setelah melihatnya. Berdengung. Setelah evakuasi selesai, semua orang mendengar nyanyian Amitabha. Afinitas Buddha meledak dan memandikannya semua orang dalam cahayanya. Oh, Dewa Dao yang agung. Mereka merasa seolah-olah patung itu hidup kembali. Baik manusia biasa maupun pemberani. Dewa Dao Diana memiliki kedudukan khusus di Tanah Suci dan dicintai oleh semua orang. Cahaya itu turun bersama hukum-hukum Buddha. Hukum-hukum itu tampak seperti rantai-rantai agung yang mengunci perkemahan itu dengan kuat, mengubahnya menjadi benteng yang kokoh. Kita seharusnya baik-baik saja di bawah perlindungan penguasa negara, tidak heran mengapa penguasa suci mengirim kita datang ke sini. Dia peduli dengan kesejahteraan kita. Banyak yang menghela napas lega, tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Sementara itu, mereka mendengar ledakan keras dari tebing. Terlalu banyak monster berkumpul di luar tembok. Makhluk-makhluk aneh ini mulai menyerang dengan tenaga listrik. Dindingnya bergetar hebat, seolah tak mampu menghentikan hantu secara terus-menerus. Keruntuhannya tak akan lama lagi. Temboknya runtuh. Seseorang berteriak setelah melihat seluruh tembok menghilang. Karena kurangnya pemberdayaan, tembok itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kayu hitam menjadi sasaran para penyerbu. Sebuah kerangka raksasa mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat para pendengarnya ketakutan. Monster-monster dalam gerombolan itu melompat ke tebing Blackwood. Pemandangan penyerbuan itu akan meneror orang-orang yang paling berani sekalipun. Tsunami makhluk-makhluk perkasa menghantam area tersebut, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Paviliun-paviliun dan rumah-rumah dibangun oleh kerangka-kerangka besar. Belalang ini menutupi langit, menjangkau sinar matahari dari yang lain. Kiamat adalah kata yang tepat untuk menggambarkan hal ini. Meskipun demikian, orang-orang telah dievakuasi dari kota sehingga monster itu tidak menemukan satu pun korban. Kerangka tertentu tampak seperti sedang mengendus. Saya menyadari sesuatu dan menatap ke arah kamp tentara. Zes, dia mengeluarkan suara aneh dan mulai berjalan ke arahnya. Gemuruh. Gerombolan monster itu juga mengubah arahnya, menginjak-injak semua yang ada di jalannya. Sial, mereka datang. Para penonton di kamp menjadi pucat karena ketakutan, dan jatuh ke tanah. Itulah mengapa mereka menemukan kita. Yang lain panik dan berteriak. Ledakan. Gelombang monster pertama menghantam penghalang Buddha. Tanah di luar retakan mana-mana. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keputusasaan menguasai. Beberapa orang menangis sambil menutup mata dan menutup telinga, hanya menunggu kematian. Gerombolan itu dapat dengan mudah menghancurkan perkemahan dan semua orang di dalamnya, mengubah mereka menjadi daging cincang. Namun, beberapa detik berlalu dan mereka mendapati bahwa mereka masih hidup. Bahkan, tidak ada satu hal pun yang terjadi pada mereka. Mereka membuka mata dan melihat bahwa penghalang yang dipancarkan dari patung besar itu berhasil menghentikan monster-monster itu. Meski demikian, pesta besar sudah di depan mata mereka. Mereka tidak mungkin menyerah sehingga serangan gencar terus berlanjut. Beberapa mulai merangkak di atas penghalang, tidak perlu waktu lama sebelum lapisan monster berada di atasnya. Para penonton mendongak dan tidak melihat apapun kecuali kerangka-kerangka yang menghantam harapan terakhir mereka. Pemandangan aneh dan mengerikan ini sungguh unik. Mereka terkubur di lautan tulang. Yang terburuk dari semuanya, monster-monster itu juga tampak lapar, memperlihatkan tulang rahang mereka. Hanya memikirkan dimakan oleh monster-monster ini saja sudah membuat para pembudidaya menjadi kacau. Mereka tidak menginginkan apapun selain melarikan diri dari mimpi buruk ini. Kita benar-benar terjebak. Seorang leluhur ragu-ragu. Apakah ada yang akan menyelamatkan kita? Kita akan mati di sini. Teriak-teriakan menyedihkan terdengar di mana-mana. Sayangnya, teriakan itu tidak sekeras ledakan dan gigitan dari monster yang mencoba masuk. Akhirnya, retakan muncul di penghalang itu. Retakan itu tidak akan bertahan lama. Pada titik ini, bahkan para leluhur yang kuat dan orang-orang penting pun menjadi pucat.
Seorang gurumu menganalisis retakan itu dan berkata, penghalang ini lebih lemah dari tembok Buddha, ia tidak akan kuat. Lalu apa yang akan kita lakukan? Hanya menunggu mereka di depan kita. Seorang ahli berteriak karena tidak ada tindakan pencegahan. Gemuruh, suara retakan itu perlahan membesar. Akibatnya, kerumunan orang gemetar. Menyerah saja, ini sudah akhir. Banyak yang kehilangan keberanian di saat-saat terakhir ini. Tiba-tiba, sebuah seruling membangunkan mereka dari rasa takut. Mereka mendengarnya dengan jelas meskipun suara-suara itu memekakkan telinga. Nada-nadanya tajam dan menusuk gendang telinga mereka. Suara itu langsung menguasai mereka seolah-olah itu adalah satu-satunya suara yang tersisa di dunia ini. Monster-monster yang menghantam penghalang itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mereka juga mendengar suara seruling. Mereka lalu menjauh dari penghalang itu. Mereka yang terjebak di dalamnya dapat melihat matahari lagi dan menghela napas lega meskipun tidak menyadari situasinya. Itu Li, bukan, Yang Mulia. Satu jiwa tersadar kembali dan mengikuti arah suara seruling. Semua orang menoleh dan melihat Li Qiye berdiri di puncak leluhur Biandu sambil memainkan seruling tulang. Meskipun puncaknya sangat jauh dari perkemahan, baik manusia maupun monster mendengar lagu itu. Apa yang sedang terjadi? Penonton mengungkapkan kebingungan mereka. Apakah penguasa suci mengendalikan mereka dengan seruling yang tak tertandingi? Seorang guru dari Tanah Suci berspekulasi. Pernyataan itu terbukti salah karena kerangka besar itu meraung keras. Mulutnya dipenuhi api. Setelah raungan keras ini, para monster mulai menyerbu ke arah Li Qiye membawa banteng yang marah. Amukan sebelumnya terhadap Kam itu cukup menakutkan. Sekarang, gerakannya gila dan berisik. Monster-monster itu benar-benar mengaum ke arah Li Qiye. Mereka tampak marah dan tidak menginginkan apapun selain menjatuhkan Li Qiye. Para penonton yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, masih merasa terintimidasi oleh suara gemuruh dan gemuruh yang keras. Tsunami yang dahsyat ini dapat menghancurkan Blackwood Cliff dengan cepat. Awalnya, beberapa orang mengira Li Qiye dapat mengendalikan monster dengan serulingnya. Ternyata tidak demikian. Nada-nada yang tajam hanya membuat mereka marah. Puncak leluhur Biandu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan lebih lama dari gerombolan itu. Akankah penguasa suci mampu menghentikan mereka sendirian? Para ahli mulai khawatir terhadap pemimpin mereka. Tentu saja, mereka mengira dia tidak terduga, tetapi situasinya tidak terlihat menguntungkan. Ada terlalu banyak monster saat dia sendirian. Seharusnya baik-baik saja. Seorang tokoh besar ragu sejenak sebelum menambahkan, kemampuan dan kekuatan yang mulia berada di atas imajinasi kita. Meskipun dia mengatakan itu, dia sebenarnya tidak begitu percaya diri, tidak seorang pun seharusnya mempertimbangkan jumlah monster yang mengerikan itu. Aku yakin kau benar, penguasa suci akan menang. Seorang ahli lain dari Tanah Suci mengangkat tinjunya ke udara, mencoba membuat dirinya merasa lebih baik juga. Buddha Agung hampir tidak berhasil saat itu. Seorang leluhur dari timur berkata dengan lembut. Dia tidak bermaksud meremehkan atau meremehkan Li Qiye. Yah, dia berharap Li Qiye menang. Bagaimanapun, kekalahan berarti kematian bagi mereka semua. Sayangnya, penguasa tertinggi yang dapat melawan penguasa Dao mengalami kesulitan menghadapi gerombolan itu. Usia Li Qiye membuat situasi tampak lebih buruk. Sementara semua orang merasa gugup, gerombolan itu tiba-tiba berhenti ketika mereka sampai di dasar puncak. Ini mirip dengan pasukan berkuda yang berlari kencang dan berhenti tiba-tiba sebelum menyerang musuh mereka, meninggalkan jejak yang dalam-dalam lumpur. Dari puncak gunung leluhur yang tampak ke bawah, dunia berubah menjadi dunia monster kerangka yang mengerikan. Entah mengapa, tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Mereka menatap Li Qiye, masih sama seperti sebelumnya. Li Qiye mengabaikan mereka dan terus memainkan serulingnya. Suaranya yang tajam mencapai kedalaman Black Tides. Hal ini tentu saja membuat para penonton tercengang. Semua orang dapat melihat bahwa para kerangka itu tidak menginginkan apapun selain menjatuhkan Li Qiye. Mengapa mereka berhenti? Apa yang terjadi? Tak seorang pun bisa menjawab. Mengapa mereka tidak menyerang? Jawaban yang kuat menjadi membingungkan. Tahukah kamu kenapa? Seorang kultivator hebat bertanya kepada teladan Biandu. Yang terakhir mengucapkan tangannya tanpa daya dan menjawab, saya khawatir saya tidak melakukannya. Ini agak belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya tidak tercatat dalam gulungan manapun.
Leluhur lain yang akrab dengan Black Tidus menambahkan, itu karena Yang Mulia tak terkalahkan di dunia ini. Mereka takut akan kekuatannya. Seorang ahli dari Tanah Suci menyarankan. Orang-orang penting tidak mempercayainya. Pertama, kerangka ini sama sekali tidak tampak terintimidasi oleh Li Qiye. Mereka melotot dan berteriak padanya. Mungkin Yang Mulia memiliki artefak abadi yang cukup kuat untuk menghalangi makhluk-makhluk ini, kata salah seorang leluhur. Banyak yang menganggap hal ini wajar mengingat situasi saat ini. Benda apa yang bisa menakuti monster-monster ini? Tanya seorang tetua agung. Di masa lalu, trio pemberani ini bertarung melawan monster-monster ini secara langsung. Mereka membawa senjata-senjata Daolord terbaik yang tidak cukup untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mungkinkah Li Qiye sebenarnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari senjata penguasa Dao? Mungkin logam hitam itu. Seseorang berspekulasi. Mayoritas mengangguk setuju. Seorang tokoh penting di pengadilan menjawab, ada kemungkinan besar untuk ini. Itu juga berasal dari jurang, mungkin itu inti dari Black Tidus. Jika apa yang kau katakan benar, maka benda ini tak ternilai harganya, jauh lebih berharga daripada senjata Daolord manapun. Seorang pejabat kerajaan lain berkata dengan sungguh-sungguh. Hal ini diterima secara luas oleh para pendaki. Logam dari jurang itu memenuhi semua kriteria. Gemuruh. Tiba-tiba, getaran datang dari cakrawala. Semua orang menoleh dan melihat gerombolan monster besar kerangka lainnya menuju Blackwood Cliff. Serangan gerombolan kedua menciptakan badai debu yang besar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti semut yang menelan bumi. Para penonton merasakan kulit kepala mereka menjadi gelap. Mengapa masih banyak monster? Para ahli di KAM tidak bisa mempercayainya dan menggigil ketakutan. Dari mana mereka datang? Kaki mulai gemetar setelah melihat monster yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang monster pertama saja sudah memenuhi seluruh wilayah. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan Blackwood dan penghuninya. Jadi, semua orang berasumsi bahwa semua monster dari Black Tidus telah tiba, tidak ada yang menduga akan ada lebih banyak lagi. Tak lama kemudian, Li Qiye mencapai kedalaman Black Tidus. Ia tampak seperti sedang bermain-main dengan sarang semut. Semua semut berhamburan keluar dan ingin menggigitnya untuk meredakan amarah mereka yang tak terkendali. Meski demikian, meski semakin banyak orang berkumpul di pangkalan, tidak seorang pun mencoba mendaki puncak. Menjadi sangat jelas bahwa Blackwood tidak memiliki cukup ruang untuk tamu tak diundang. Baik tanah maupun udara dipenuhi dengan kerangka-kerangka aneh. Kayu hitam berubah menjadi gunung tulang. Ini adalah pemandangan mengerikan bagi para penonton di KAM, mimpi buruk mengerikan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tidak heran mengapa Buddha Agung begitu agung di masa lalu, karena jumlah mereka begitu banyak. Seorang petualang, tubuhmu menjadi pucat. Meskipun jumlahnya lebih banyak, kerangka itu tetap tidak mendekati Li Qiye dan hanya meraung dari bawah. Saya pikir orang-orang benar, mereka takut akan sesuatu. Ini menjadi konsensus. Itu bukan puncak leluhur, kata teladan Biandu. Dia jelas tahu lebih banyak tentang wilayah mereka daripada orang lain. Selain itu, di masa lalu, mereka telah menyerang puncak leluhur sebelumnya selama invasi sebelumnya. Jadi, itu pasti karena Li Qiye dan yang paling penting, karena logam hitam yang ditemukan di jurang itu. Satu teriakan terdengar lebih keras dari yang lain. Raungan itu membuat awan menghilang dan monster-monster lainnya terdiam. Blackwood dan seluruh Black Tidus menjadi sunyi sebagai hasilnya. Satu makhluk tertentu muncul, yang lainnya tetap diam. Beberapa tengkorak mereka bahkan tertekuk. Tubuhnya tidak sebesar beberapa raksasa yang menyentuh kubah langit. Namun, tengkoraknya sangat besar dibandingkan dengan tubuhnya yang mungil. Hal ini membuatnya tampak seperti jamur. Tengkorak ini benar-benar yang terbesar dari semua monster. Beberapa penonton bertanya-tanya apakah tengkorak ini akan jatuh jika berjalan sedikit lebih cepat. Karena ukuran tengkoraknya, nyala api gelap yang dapat dilihat melalui rongga mata juga lebih besar. Mungkin inilah alasan mengapa tengkorak ini memiliki status yang tinggi. Apakah itu pemimpin para monster? Orang-orang mulai bertanya-tanya. Itu mungkin menjadi sumber bencana setiap saat selama jutaan tahun sekarang. Salah satu leluhur menjadi terkejut. Saya tidak melihat selama resesi pasang surut sebelumnya, kata seorang tokoh besar yang berpengalaman. Para leluhur dari Biandu saling berpadangan. Klan mereka telah melihat banyak pasang surut sehingga mereka memahami proses ini dengan cukup baik.
Mereka tidak memiliki catatan tentang makhluk berkepala besar ini. Kanguru. Dia berdiri tepat di pangkalnya dan berteriak ke arah Li Qiye. Akhirnya dia berhenti memainkan serulingnya dan meliriknya sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mengecewakan, ikan kecil lainnya menggantikan yang besar. Pasti dia terlalu takut mati untuk muncul. Para master terfokus mendengar Li Qiye tetapi tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Gao, teriaknya dengan marah, tampaknya cukup mengerti bahwa dia sedang memandang rendah dirinya. Bodoh, Li Qiye tersenyum, hanya makhluk mati, tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Belum lagi tulang-tulangmu tak berarti sepertimu, bahkan gurumu akan gemetar melihatku di Eight Desoles. Betapa dahsyatnya, begitulah Tuan Suci. Para master tingkat atas dari Tanah Suci merasa bangga dengan gaya Li Qiye. Pandangan mereka tentangnya berubah total saat mereka tahu bahwa dia adalah penguasa suci mereka. Ketidaktahuan berubah menjadi keberanian, ritual berubah menjadi kepahlawanan. Dia mendapat dukungan penuh dari mereka. Gao, makhluk itu meraung marah lagi. Li Qiye mengabaikannya dan melambaikan tangannya dengan provokatif, sejujurnya, aku akan membiarkan kalian semua sekaligus hari ini mencari peti matinya nanti. Ayo, tantangan langsung Li Qiye terhadap makhluk-makhluk itu atau lebih tepatnya, gelombang hitam, mengejutkan semua orang. Dia ingin menantang Black Tidus. Seorang leluhur dari sekte benar bergumam. Menurutku begitu, tetapi dalam sejarah, hanya penguasa Dao yang berani melakukan ini. Seorang lelaki tua dari timur menjawab. Selama jutaan tahun, banyak pembudidaya telah terkubur di lautan ini. Mereka semua adalah orang-orang jenius yang berbakat dan sombong yang akhirnya mencapai puncak tangga. Sayangnya, hanya sedikit yang berhasil kembali hidup-hidup. Penantang yang sebenarnya adalah untuk penguasa Dao. Misalnya, penguasa Dao Puresun, Ratu Pedang, dan beberapa lainnya. Kemudian, dengan jalur yang mapan, hanya penguasa Dao papan atas seperti Buddha yang melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan penguasa Dao baru seperti Scarlet Moon? Mereka tidak memiliki kesempatan melawan lautan ini. Dengan demikian, tantangan Li Qiye merupakan peristiwa yang menggemparkan. Di zaman kita, hanya orang seperti penguasa suci yang bisa menantang Black Tidus. Banyak orang dari Tanah Suci merasa bangga akan hal ini. Dia memang seorang putra yang penuh keajaiban. Begitu dia memulainya, dia akan membasmi semuanya. Yang lain mengangguk setuju. Meskipun sebagian besar memuji penguasa suci baru mereka, para leluhur tetap khawatir. Mereka menyadari betapa beratnya tugas untuk menantang wilayah ini, yang berpotensi fatal bahkan bagi para penguasa jalan. Li Qiye memang mampu, tetapi dia tetaplah orang yang ceroboh. Namun, mereka tetap tutup mulut karena status Li Qiye. Gao, makhluk berkepala besar itu meraung. Monster lainnya melakukan hal yang sama. Raungan mereka bergema di seluruh wilayah, mirip dengan jutaan petir yang menyambar sekaligus. Gelombang suara menyebar dan menumbangkan banyak pohon. Makhluk berkepala besar itu berbalik dan mengeluarkan suara-suara aneh. Makhluk lainnya juga mulai memanggil. Perkembangan selanjutnya mengejutkan semua orang. Tengkorak pemimpin itu terlepas dari tubuhnya. Tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Krak, retak, krak. Tulang-tulang mulai berjatuhan dan berbunyi klik di mana-mana. Semua tengkorak jatuh dari tubuh kerangka itu. Akibatnya, rangka utama mereka hancur. Dengan demikian, seluruh hutan hitam dan sebagian besar wilayah Black Tidus dipenuhi dengan potongan-potongan tulang. Apa yang mereka lakukan? Para penonton menjadi bingung setelah melihat pemandangan aneh ini. Li Qiye belum melakukan apapun, tetapi musuh-musuhnya sudah hancur. Seorang pejalan kaki yang tidak mengetahui situasi ini akan berpikir bahwa ini adalah bunuh diri massal. Tentu saja, ini tidak mungkin terjadi. Apakah mereka menjadi gila karena terlalu marah? Tanya salah satu leluhur. Mereka tidak sempat berpikir karena tengkorak besar itu mulai melayang di udara. Tengkorak-tengkorak lainnya kemudian menyusul. Ribuan tengkorak melayang di udara dan menutupi langit. Para penonton di kam merasa kejadian ini sangat menyeramkan. Sama sekali, komentar seorang pemuda. Mereka kemudian melihat tengkorak terbesar membuka rahangnya dan mulai menghisap. Cahaya merah gelap yang tersembunyi di tengkorak lainnya diserap oleh kekuatan ini. Setelah kehilangan cahayanya, tengkorak-tengkorak ini jatuh ke tanah seolah-olah kekuatan hidupnya telah hancur.
Cahaya di dalam tengkorak terbesar menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya setelah terakumulasi penuh. Api mulai keluar dari rongga mata dan mulut seperti letusan gunung berapi. Kekuatannya meningkat, detak jantung melesat ke segala arah dan mengubah semua fitur geografis menjadi dataran. Krak, retak, krak, tumpukan tulang mulai berkumpul, bukan tulang sembarangan, melainkan tulang-tulang terbaik dan terkuat dari setiap monster sebelumnya. Tulang yang paling keras pada setiap monster dikenal sebagai tulang yang teguh. Sang teladan Biandu menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka sangat sulit dihancurkan. Jutaan tulang yang kokoh bersatu untuk membentuk tubuh yang besar. Tengkorak yang mengambang itu kemudian mendarat di kerangka baru ini. Makhluk baru muncul di hadapan mereka, jauh lebih tinggi dari puncak leluhur. Makhluk itu tidak memiliki kaki, hanya ekor seperti bila untuk menopang tubuhnya. Makhluk itu memiliki dua tangan tetapi jari-jarinya tipis dan tajam, mampu mengumpulkan 10 juta nyawa dengan satu ayunan. Makhluk itu tampak seperti campuran manusia dan kalajengking, spesies yang sama sekali baru. Tulang-tulangnya yang kokoh seputih salju, tampak seperti batu yang memiliki dipol. Yang terpenting, tidak seperti susunan monster lain yang kacau, tulang-tulang ini saling menyatu dengan sempurna. Seolah-olah keseluruhannya dulunya adalah sebuah gunung tunggal, yang akhirnya dibentuk menjadi bentuk ini oleh seorang ahli. Kekuatan yang mengalir darinya membuat para leluhur dan tetua agung ketakutan. Untuk pembudidaya biasa yang mengalami kesulitan bernapas, beberapa menjadi lumpuh di tanah. Para penonton merasa bahwa mereka sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan raksasa ini. Ia lebih besar dan lebih kuat dari monster kerangka sebelumnya. Puncak leluhur Biandu dan puncak Sir cukup tinggi namun keduanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan makhluk ini. Jangan bilang ini wujud asli monster-monster ini. Seorang leluhur dari istana siap. Itu mungkin benar. Leluhur yang lain menjadi tenang dan berbisik pelan. Gerombolan monster itu meninggalkan tubuh mereka sendiri untuk membentuk makhluk tunggal ini dengan tulang-tulang yang kokoh. Beberapa master top mengira bahwa ini mungkin makhluk yang sebenarnya. Dalam invasi sebelumnya, ia hanya memutuskan untuk membagi dirinya menjadi banyak monster yang lebih kecil. Gemuruh, kerangka raksasa itu menusuk tanah dengan ekornya, menciptakan jurang yang besar. Ledakan, tiba-tiba benda itu mengebor tanah dan menghilang. Apa yang sedang dilakukannya? Para penonton menatap jurang gelap itu dengan bingung. Bukankah dia ingin melawan Li Qiye? Apakah dia melarikan diri? Tanya seorang pakar. Rasanya tidak, yang terburuk belum datang. Leluhur dari istana itu menjawab. Ledakan. Benar saja, dunia tampak berputar setelah ledakan keras. Puncak raksasa meledak berikutnya. Puncak pelihat. Teriak orang-orang ketakutan. Mereka melihat puncak gunung hancur berkeping-keping dan tanah memburuk di mana-mana. Sir Watch yang telah bertahan selama berabad-abad kini telah hilang. Sudah hilang, gumam seorang penembak jitu dari Blackwood. Observatorium ramalan ini selalu menjadi bagian dari Blackwood. Saat ini, observatorium ini telah menjadi bagian dari sejarah. Tidak, selama orang-orang masih hidup, maka jam tangan ini juga akan selamat. Seorang peramal dari sana berkata, sang peramal agung berkata bahwa ini sebenarnya adalah berkah, bukan malapetaka. Ledakan, raksasa itu menggali tanah dan berdiri di reruntuhan yang dulunya adalah puncak Sir. Gao! Dia berteriak keras ke arah Li Qiye. Raungan ini dapat menghancurkan langit dan membuat pendengarnya meledak. Karena lebih tinggi dari puncaknya, sekarang ia memandang ke bawah ke arah Li Qiye. Namun, ia tetap tenang saat menghadapinya secara langsung. Bisakah penguasa suci membunuhnya? Para pembudidaya menjadi khawatir. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat kekuatan monster itu. Para guru besar berpikir bahwa bahkan Buddha Agung tidak akan sebanding dengannya. Tentu saja, seorang murid dari Tanah Suci mengangkat tinjunya dan berkata, ini tidak akan menjadi penghalang bagi pencipta keajaiban. Dia akan mengalahkan raksasa ini. Meskipun demikian, ekspresi dan nadanya menunjukkan kurangnya kepercayaan diri. Gao, makhluk itu kemudian melihat ke langit dan mulai menyerap saripati dari tanah. Orang-orang mendengar suara dengungan dan melihat energi bumi mengalir ke atas. Ekor kerangka ini digali jauh di bawah tanah untuk proses penyerapan. Saat menyerap lebih banyak energi ini beredar di sekujur tubuh tanpa henti. Auranya benar-benar melonjak setelah menerima dorongan kekuatan yang sangat besar. Sumur Sir Watch. Banyak yang memikirkan sumur terkenal itu.
Sumur itu terhubung ke urat bumi, dan menyerap energi kekacauan sejati dari sana. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam. Ya, kekuatannya semakin meningkat, kata responden lainnya dengan lembut. Para penyihir tidak memiliki kendali atas sumur itu dan tidak dapat menghentikan monster yang menyerap energinya. Siapa yang bisa menghentikannya setelah dia menyedot segalanya? Seorang tetua agung menjadi khawatir. Monster itu sendiri sudah cukup kuat. Begitu ia menguras seluruh urat bumi, ia akan menjadi tak terkalahkan. Mata yang menatap Li Qiye dipenuhi dengan kesedihan. Yang mulia, Anda harus menghentikannya sekarang. Seorang ahli di Tanah Suci menyalurkan suaranya untuk berkomunikasi dengan Li Qiye. Li Qiye tidak menunjukkan tanda-tanda urgensi. Mereka hanya melihat mengangkat telapak tangan mereka dan telapak tangan mereka mulai berdenyut kencang. Karena jaraknya yang jauh, mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Begitu dia membuka telapak tangannya sepenuhnya, sinar cahaya menyilaukan para penonton. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia? Orang-orang heran karena dia belum mengeluarkan harta karun atau senjata yang sangat berharga. Orang-orang yang berdiri di sampingnya akan melihat bahwa sinar cahaya jatuh ke pohon yang kering. Cahaya itu meresap ke dalam pohon seperti air. Berdengung. Suatu keajaiban terjadi ketika tunas hijau terlihat. Tumbuh pohon itu menyala dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak perlu waktu lama sebelum pohon dengan cabang-cabang panjang dan daun-daun hijau dapat terlihat lagi. Pohon-pohon itu berkibar tertiup angin, penuh dengan kehidupan dan energi spiritual. Saat pohon itu tumbuh dewasa, cahaya hijau daunnya menjadi lebih kuat. "Memem, kurasa aku melihat pohon tumbuh," teriak seorang guru. Pada saat berikutnya, pohon itu menjadi cukup besar untuk menutupi langit. Semua penonton kini dapat melihatnya. Hah, apakah puncak Biandu selalu memiliki pohon ajaib ini? Seorang ahli bertanya-tanya sambil menatap pohon yang bersinar dan suci itu. Cabang-cabang pohon itu berkedip-kedip ke depan dan ke belakang serta memancarkan cahaya hijau, menyerupai pohon laurel di surga abadi. Para penonton di perkemahan menatap dengan heran. Penduduk setempat merasa aneh karena puncak leluhur tidak memiliki pohon dewa seperti ini di masa lalu. Para anggota Biandu merasakan hal yang sama. Mereka jelas lebih tahu tentang puncak ini daripada orang luar. Puncak ini sama sekali tidak memiliki pohon seperti ini. Tempat itu tidak memiliki spiritualitas dan energi yang dapat dibicarakan. Oleh karena itu, penampakan pohon ini agak aneh. "Leluhur, apakah puncak kita memiliki pohon dewa?" Salah satu dari mereka bertanya kepada leluhurnya. Sang leluhur tidak menjawab karena dia juga sibuk memikirkan masalah ini. Kenyataannya, banyak yang bertanya-tanya mengapa nenek moyang mereka memilih tempat ini sebagai tanah leluhur mereka. Ketika membandingkan dua puncak besar di Blackwood, para leluhur ini berpikir bahwa puncak Sir lebih unggul dibandingkan dengan puncak mereka sendiri. Berdengung, lampu hijau berdenyut dengan indah saat pohon itu terus tumbuh. Kerumunan orang tidak dapat mempercayainya. Ia menjadi raksasa dalam sekejap mata dan dapat melawan kerangka raksasa. Saat semua orang terpesona, pohon itu bersinar lebih terang setelah mencapai ukuran tertentu. Gemuruh. Tanah mulai bergetar seolah-olah dua kekuatan sedang bertarung jauh di dalam inti bumi. Perjuangan yang merata di bawah sana menghancurkan dunia. Semua orang merasakan wilayahnya runtuh dan kesulitan untuk berdiri tegak. Beberapa orang menjadi gelisah akibat turbulensi yang luar biasa. Mereka menghancurkan segalanya. Kerumunan mulai berteriak. Mereka tidak tahu kekuatan apa yang sedang menyatu di bawah tanah. Meskipun demikian, hasilnya tidak akan bagus. Ledakan. Akhirnya, energi agung dari urat bumi melesat ke langit seperti pelangi. Berasal dari puncak leluhur Biandu dan bertahan di pohon suci. Cahaya hijau menjadi lebih terang, cukup untuk perayaan seluruh 8 kehancuran. Dengan pemberdayaan baru ini, pohon itu tumbuh lebih besar. Akar dan fondasinya telah tertanam kuat di bawah tanah, mengubahnya menjadi penguasa bumi baru. Berdengung. Sebaliknya, energi yang berputar di sekitar makhluk rangka itu mulai surut seperti udara pasang, tidak perlu waktu lama sebelum tidak ada yang tersisa. Saya mengerti. Para ahli langsung mengerti. Dua kekuatan yang bertarung sebelumnya adalah makhluk dan pohon dewa. Pohon dewa mengambil alih energi Vena dari lawannya. Pada titik ini, pohon itu tampak seperti dewa, yang mampu memandang rendah segala ciptaan dan menekan para setan. Daun-daunnya tampak seperti pedang yang diarahkan pada makhluk itu.
Para penonton merasakan dorongan untuk bersujud karena dewa pelindung ini tampaknya melindungi kayu hitam. Apakah benda itu telah melindungi kita selama ini? Tanya seorang pakar yang sopan. Tidak heran mengapa para leluhur memilih puncak ini, kami tidak dapat mengetahui rahasia ini. Bahkan teladan Biandu pun bersujud sambil berdoa. Terima kasih telah melindungi kami. Para anggota Biandu bersujud tinggi. Makhluk itu menjadi marah. Raungannya hanya menghancurkan segalanya dalam radius 1000 mil. Bahkan nenek moyang mereka tidak lebih dari semut jika dibandingkan. Boom! Akhirnya dia menyerang dengan lengannya yang besar tanpa memerlukan jasa hukum dan senjata. Tebing kayu hitam jatuh ke bawah hanya karena tekanan, bahkan sebelum kerangka tangan itu bersentuhan. Sialan! Para penonton menjadi pucat. Serangan ini bisa menghancurkan seluruh Blackwood. Seorang pria berteriak ketakutan. Kekuatan kasar makhluk itu sendiri begitu dahsyat, cukup untuk menjatuhkan Biandu. Di masa lalu, klan ini telah selamat dari berbagai invasi. Jika mereka hancur seperti ini, para penyintas akan menanggung beban yang terlalu berat. Rumah mereka akan hancur dan mereka tidak akan bisa melawan dengan baik. Namun, siapa yang bisa selamat dari kehancuran itu? Sekte terkuat pun akan hancur menjadi abu. Banyak yang berteriak sambil mengira Li Qiye akan mati karena serangan mengerikan ini. Itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh Fajra. Seorang petualang penting berkomentar, tidak terlalu jelas. Dalam sekejap, waktu tiba-tiba berhenti bagi mereka. Mereka mengira sesuatu telah terjadi tetapi tidak melihat dengan jelas. Beberapa perubahan spasial dan temporal tampaknya sedang terjadi, satu hal bergerak dari satu dimensi ke dimensi lain dengan cara yang tak terlukiskan. Begitu mereka tenang, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Pohon itu entah bagaimana telah bergerak dalam kerangka besar itu dan mulai tumbuh di sana. Cabang-cabangnya menembus celah-celah tulang makhluk itu dan mulai melilit dan menyegelnya. Klang, klak, klak. Cabang-cabang pohon itu bertindak seperti rantai yang sangat kuat, mencengkeram dan tidak membiarkan makhluk itu bergerak sedikit pun. Karena segelnya yang rapat, hantuman makhluk itu tidak dapat mengenai Li Qiye dan puncak leluhur. Gao! Ia bangkit lagi dan menjadi cemerlang. Tulang-tulang yang kokoh itu meletus dengan kekuatan, ingin menghancurkan cabang-cabangnya. Dentang! Kehebohan hebat ini belum cukup. Tulang-tulangnya telah terkunci oleh cabang-cabang pohon. Ya! Para penonton bersorak kegirangan. Pohon dewa ini perkasa. Seorang ahli menjadi emosional setelah melihat ini. Bukan hanya pohonnya, pohon Iu diperkuat oleh energi dari urat nadi bumi. Ditambah lagi, jangan lupakan kemampuan yang tak tertandingi oleh penguasa suci. Seorang leluhur membungkuk sambil menatap Li Qiye. Dia sekarang berdiri di puncak pohon, tampak mendominasi dan berada di atas segalanya. Para penonton kemudian melihat dia mengeluarkan botol harta karun. Apakah dia ingin menjebaknya di dalam? Seseorang dari Tanah Suci bertanya. Bukan itu masalahnya. Li Qiye hanya menaburkan abu pada kerangka itu. Saat abu menyentuh kerangka itu, bahkan tulang-tulang yang kokoh pun mulai meleleh. Gao! Gao! Hal ini membuat makhluk itu meronta dan meraung. Sayangnya, pohon dewa memegang kendali penuh sehingga ia harus menerima nasibnya. Tulang-tulang yang kokoh itu berubah warna. Awalnya berwarna putih seperti salju, tetapi sekarang, abu membuatnya berubah menjadi abu-abu. Buang! Api di dalam tengkorak itu meletus sebagai upaya terakhir, ingin membakar abu yang berjatuhan. Sayangnya, ini mirip dengan api pemangsa yang bertemu tsunami dan langsung padam. Ah! Hilangnya apinya menyebabkan makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar berkedut kesakitan saat ia menjadi lebih lemah. Apa itu? Sepertinya itu adalah musuh bebuyutan monster itu. Para penonton tercengang dengan mulut ternganga. Abunya tidak tampak istimewa sama sekali, mungkin abu dari kayu yang terbakar. Akan tetapi, bintik-bintik itu berhasil melemahkan dan menggerogoti tulang-tulang makhluk itu yang kokoh. Kerumunan orang sulit menerima ini. Monster-monster dari Black Tides sangat kuat dan hampir mustahil untuk dibunuh. Itulah mengapa setiap invasi meninggalkan begitu banyak kerusakan pada Blackwood. Bentuk makhluk terakhir ini seharusnya dapat mengalahkan Buddha tertinggi, tidak berlebihan jika menyebutnya Raja Tulang. Namun, ia tidak dapat melawan Li Qiye meskipun ia tidak menggunakan metode ofensif apapun. Apakah ini botol kelas abadi? Seorang leluhur suci dari istana bertanya-tanya.
Mungkin saja, itu adalah artefak peninggalan gunung suci kita. Seorang rekan menjawab, akan tetapi, sebagian besar petinggi tidak setuju. Jika gunung suci memiliki abu ini di masa lalu, ia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya. Buddha tertinggi hampir mati karena pertarungan di hutan hitam, itu akan menjadi skenario yang sempurna untuk menggunakannya. Yang Ling menatapnya dengan heran. Di antara semua penonton kecuali Li Qiye, kelompoknya adalah satu-satunya yang tahu tentang asal-usulnya. Mereka melihat sendiri Li Qiye membuat abu di Gunung Myriad Beast. Saya menghabiskan setiap hari mengumpulkan kayu bakar lalu membakarnya. Dia penasaran dan pernah bertanya sebelumnya. Namun, dia selalu tersenyum dan tidak menjawab. Pelayan Anda juga tidak tahu mengapa Li Qiye menginginkan abu-abu ini. Meskipun demikian, ia tahu bahwa mengingat perhatian dan metode Li Qiye, abu-abu itu pasti memiliki beberapa kegunaan khusus. Orang lain tidak akan mampu menciptakannya meskipun meniru metode Li Qiye. Itu memerlukan kemampuan khusus dari Li Qiye sendiri. Sekarang, menjadi jelas bagi kelompok itu. Waktu yang dihabiskan Li Qiye di alam liar adalah untuk menghadapi kerangka di Black Tidus. Pengungkapan ini cukup mengejutkan bagi kelompok itu. Sepertinya dia bisa melihat masa depan sebelum menginjakkan kaki di Myriad Beast. Tidak seorang pun menduga akan terjadi resesi besar pada generasi ini. Dia pasti satu-satunya. Menggunakan kata, Maha Tahu, untuk menggambarkannya bukanlah suatu hal yang berlebihan. Oh, makhluk itu melemah karena kerusakan pada tulang-tulangnya yang kuat. Retak. Satu retakan muncul di bagian atas tengkorak. Sinar merah kecil terbang keluar dari celah itu, tampak seperti jiwa makhluk itu. Kecepatannya luar biasa, tetapi Li Qiye tentu saja tidak akan lolos. Dia melemparkan abu ke arahnya dan menjebak sinar itu. Saat abunya bersentuhan langsung dengan sinar itu langsung padam. Gao, makhluk itu mengeluarkan teriakan memanggil dan menggeliat. Tulang-tulangnya yang kokoh akhirnya terkorosi dan berubah menjadi abu juga, tertiup angin. Sisa-sisa tumpukan tulang di tanah juga berubah menjadi abu. Tak ada lagi tulang yang terlihat di wilayah itu. Tulang-tulangnya yang patah itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, tertiup angin. Sementara itu, para penonton tampak seperti patung beku karena terkejut. Bahkan para leluhur yang suci pun tidak dapat menenangkan diri. Makhluk berpengetahuan yang telah hidup selama berabad-abad telah melihat banyak hal aneh sebelumnya. Meskipun demikian, ini membawanya ke tingkat berikutnya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan peristiwa dan emosi mereka saat ini. Sebelumnya, Buddha Supreme telah melakukan segala cara untuk melindungi Blackwood dari makhluk-makhluk rangka ini. Dia hanya berhasil dengan bantuan Raites Supreme dan Eight Stallion Dao Lord. Mereka yang melihat pertarungan itu secara langsung akan mengingatnya sepanjang hidup mereka, menggambarkan tiga makhluk cemerlang yang melepaskan kekuatan mereka melawan gerombolan yang tak ada habisnya. Hari ini, penguasa Tanah Suci, Li Qiye, tidak menggunakan jasa hukum luar biasa dan senjata tak terkalahkan maupun kemampuan sebenarnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan kecemasan meskipun menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, pertempuran ini agak tenang dibandingkan dengan perjuangan brutal saat itu. Dia tidak memancarkan aura sedikit pun, bukan berarti dia perlu melakukannya terlebih dahulu dengan mudah mengurus kerangka-kerangka itu. Namun, apa yang dilakukannya hari ini lebih mengejutkan penonton daripada trio saat itu. Kenangan penonton tentang hari ini telah terungkap di benak mereka melalui ribuan tebasan. Mereka menjadi takut, terutama mereka yang menyimpan pikiran jahat terhadap Li Qiye. Kaki mereka mulai gemetar saat mereka berkeringat dingin. Semua orang di Laut Barat tidak tahu harus berbuat apa. Menjadi jelas bahwa pelatihan tidaklah penting baginya. Makhluk tercerahkan atau alam samadi. Dia akan tetap tak terkalahkan. Apakah ini yang dinamakan tak terkalahkan? Setelah beberapa saat, seorang pria berhasil berbisik. Seorang leluhur kuno menjawab dengan tenang, itu adalah jurus terhebat dalam sejarah. Kultivasi Dewa Suci bukanlah satu-satunya Buddha tertinggi. Akan tetapi, metodenya benar-benar tak tertandingi. Rekan-rekan mereka mengangguk setuju. Prestasi Li Qiye hari ini akan dikenang selamanya, lebih dari cukup untuk mengungguli tokoh-tokoh sejarah lainnya. Jadi, apa itu? Seorang penembak jitu mengalihkan perhatiannya ke arah abu yang menghancurkan makhluk-makhluk itu. Itu pasti bukan dari Gunung Suci. Seorang leluhur menjawab karena jika memang begitu,
Buddha tertinggi pasti sudah menggunakannya saat itu. Mungkinkah penguasa suci menciptakannya? Seorang tetua agung berkata, Gunung Suci telah lama berurusan dengan Black Tidus. Generasi ini akhirnya menyadari sesuatu yang baru sehingga penguasa suci dengan cerdas menggunakan metode yang luar biasa untuk menciptakan abu. Saya setuju. Para tetua dan leluhur mendukung spekulasi ini. Berdengung. Setelah tulang-tulang itu hilang, cahaya pohon suci itu perlahan mereda. Kemudian berubah menjadi partikel-partikel dan menghilang ke dalam uap. Li Qiye mendarat di puncak leluhurnya. Puncaknya tampak sama seperti sebelumnya. Tumbuh pohon itu kembali terlihat jelas. Namun, mereka yang memperhatikannya akan melihat sesuatu yang berbeda. Tunggul ini tampak mati di masa lalu, tetapi sekarang, ia penuh dengan kehidupan dan siap untuk bertunas lagi saat musim semi tiba. Kerumunan orang masih terpesona dengan penampilannya. Para leluhur Biandu saling bertukar pandangan. Ini tentu saja merupakan berita yang sangat bagus bagi mereka. Mereka tahu bahwa pohon itu mungkin telah hilang saat ini, tetapi fondasinya masih ada di puncak leluhur. Jika mereka dapat memahaminya suatu hari dan dapat menggunakannya, kekuatan mereka akan mencapai tingkat berikutnya. Baiklah, bencana sudah berakhir. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang menghela napas lega, akhirnya bisa bersantai. Sedetik kemudian, sebuah perayaan pun terjadi. Kami baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, itu hebat. Seseorang berteriak. Bagi penduduk setempat, mereka sebenarnya siap berbaur sampai akhir untuk mempertahankan rumah mereka. Namun kini, makhluk-makhluk penyerbu itu sudah tidak ada lagi. Semuanya tampak seperti mimpi. Ayo pulang. Penduduk setempat yang gembira berlari keluar dari kamp. Kegembiraan menguasai mereka saat kembali ke Blackwood. Yang mulia Dewa Suci, pelindung tanah suci Buddha yang melayani warganya. Seseorang tiba lebih dulu dan berlutut di kaki puncak. Yang lainnya juga menunjukkan rasa hormat dan meneriakkan hal yang sama. Suara mereka bergema jauh ke cakrawala. Tidak perlu waktu lama sebelum para anggota tanah suci bersujud tanpa keraguan sedikit pun di Blackwood. Beberapa orang dari wilayah Raites dan Timur juga melakukan hal yang sama. Sebagian besar wilayah ini tidak bersujud penuh, tetapi tetap membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Bangunlah, ucapkan Li Qiye dengan santai. Bersambung,